Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Agung Putra Mulyana, selaku dosen pembimbing dari mata kuliah Kreatif Media Digital, serta teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Putri Nurhaliza dari kelas 445D25. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan hasil analisis saya, yaitu menganalisa media sosial yang digunakan pada handphone. Sebelum saya membahas tiga media sosial yang ada di handphone saya akan menjelaskan apa sih media sosial itu. Penggunaan sarana media komunikasi saat ini telah berkembang begitu pesat seiring dengan kemajuan teknologi komunikasi, di mana kita diperhadapkan kepada banyak pilihan untuk dapat menyampaikan atau mengakses informasi baik melalui media konvensional seperti media cetak maupun media elektronik. Dan yang paling berkembang adalah media sosial. Media sosial merupakan platform digital yang memfasilitasi penggunanya untuk saling berkomunikasi atau membagikan konten berupa tulisan, foto, dan video. Media sosial juga merupakan sebuah sarana untuk bersosialisasi satu sama lain dan dilakukan secara daring yang memungkinkan manusia untuk saling berinteraksi tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Yang pertama, media sosial yang saya gunakan di handphone ialah WhatsApp. WhatsApp adalah aplikasi pesan instan untuk smartphone yang jika dilihat dari fungsinya, WhatsApp hampir sama dengan aplikasi SMS yang biasa dipergunakan di ponsel lama. Namun, di WhatsApp ini tidak menggunakan pulsa, melainkan data internet. Jadi di aplikasi ini pengguna tak perlu khawatir soal panjang pendeknya karakter dan tidak ada batasan selama data internet pengguna memadai. Dominasi pengguna WhatsApp di Indonesia sangat tinggi. Penyebaran informasi dan komunikasi apapun juga lebih banyak dilakukan melalui WhatsApp, mulai dari bisnis, pembelajaran, private, hingga perkumpulan komunitas atau kelompok. Berikut beberapa fitur yang dimiliki oleh aplikasi WhatsApp. Yang pertama, WhatsApp dapat mengirim teks. Yang kedua, dapat mengirim foto atau video dari galeri maupun kamera. Yang ketiga, mengirimkan berkas-berkas kantor. Yang keempat, menelpon melalui video atau suara. Yang kelima, WhatsApp dapat berbagi lokasi dengan GPS. Dan yang terakhir itu, WhatsApp dapat mengirim kartu kontak. Banyaknya pengguna internet yang memakai WhatsApp sebagai aplikasi perpesanan membuat software ini semakin populer. Tentu bukan tanpa alasan para pengguna tersebut memilih untuk menggunakan WhatsApp dibandingkan dengan aplikasi lainnya. Tidak lain karena kelebihan yang dimiliki. Berikut beberapa kelebihan WhatsApp yang perlu penggunanya ketahui. Yang pertama, mudah digunakan. Tampilan yang user-friendly dan sederhana membuat WhatsApp sangat mudah digunakan bahkan oleh pemula sekalipun. Pengguna tidak akan kesulitan untuk menggunakan aplikasi ini meskipun baru pertama kali memakainya. Yang kedua, sinkronisasi otomatis. Para pengguna tidak perlu menyimpan satu persatu kontak WhatsApp orang lain karena semua kontak sudah tersinkronisasi secara otomatis pada ponsel. Sehingga ketika ada kontak baru yang masuk, maka secara otomatis pengguna bisa langsung menghubungi melalui WhatsApp selama kontak tersebut juga memiliki aplikasi yang sama. Yang ketiga, WhatsApp tersedia fitur backup chat. Tak perlu panik ketika ada chat penting yang tiba-tiba hilang di WhatsApp karena aplikasi ini telah menyediakan fitur yang dapat membantu pengguna untuk mencadangkan chat. Yang terakhir, WhatsApp tersedia fitur stories. Layaknya media sosial seperti Instagram dan Facebook, WhatsApp juga mengeluarkan fitur stories pada aplikasinya. Fitur ini memungkinkan para pengguna untuk membuat story setiap waktu yang akan hilang dalam waktu 24 jam. Para pengguna bisa berbagi momen dalam bentuk gambar, video, maupun teks. Banyak yang memanfaatkan stories ini untuk berjualan karena cukup
efektif untuk menarik konsumen. Di balik kelebihan yang dimiliki, WhatsApp juga memiliki kekurangan. Berikut beberapa kelemahan atau kekurangan aplikasi WhatsApp. Yang pertama, volume data yang cukup besar. Untuk bisa mengunduh WhatsApp pada smartphone, maka dibutuhkan volume data yang cukup besar, terutama ketika digunakan untuk menonton status. Untuk menonton status video, mengirim video, dan yang lainnya, maka kuota akan terus terkuras cukup banyak secara otomatis. Yang kedua, sering minta update. Pihak developer WhatsApp sering melakukan update untuk memberikan fitur dan kenyamanan terbaik kepada pengguna, namun seringkali hal ini juga cukup mengganggu karena harus melakukan sinkronisasi. Yang ketiga, emoticon yang kurang menarik. Jika dibandingkan aplikasi perpesanan lain, emoticon yang tersedia pada aplikasi WhatsApp memang terkesan kurang menarik. Para pengguna berpendapat emoticon yang dihadirkan oleh WhatsApp kurang begitu ekspresif. Selanjutnya, media sosial yang kedua yaitu Instagram. Instagram adalah media sosial berbasis foto dan video. Sebagai salah satu media sosial yang populer, Instagram menyediakan berbagai macam fitur yang sangat berguna dan bisa diakses oleh siapa saja tanpa batasan usia. Fungsi Instagram yaitu dapat mengunggah foto dengan koneksi internet sehingga informasi yang ingin disampaikan dapat diterima dengan cepat. Instagram merupakan media sosial yang lahir dari sebuah perusahaan yaitu Burn. Perusahaan itu berdiri pada 6 Oktober 2010 dan didirikan oleh Kevin Systrom dan Mick Krieger. Saat ini mereka berdua menjadi CEO Instagram. CEO Instagram. Terus meningkatnya Instagram tak jauh dari peran fitur-fitur istimewa yang ditawarkan oleh Instagram. Berikut kelebihan Instagram. Yang pertama, Instagram memiliki banyak fitur menarik. Aplikasi Instagram memiliki fitur yang menarik, yaitu Instagram Story. Instagram Story adalah sebuah foto, video, atau teks yang bisa dibagikan kepada pemirsa yang hanya bisa bertahan dalam durasi yaitu 24 jam. Selain itu, Instagram juga memiliki fitur Reel. Fitur ini termasuk dalam fitur baru, namun para pengguna Instagram sangat antusias dengan adanya fitur Reels ini. Orang bisa berbagi video singkat dengan suara yang bisa diakses oleh siapa aja. Yang kedua, Instagram menyediakan layanan sistem keamanan privasi. Dalam aplikasi Instagram, dalam aplikasi ini Instagram memiliki keamanan privasi yang kuat. Hal itu dapat dibuktikan dengan pengaturan keamanan jika pengguna melakukan kunci private. Maka siapapun yang tidak berteman dengan pengguna tidak akan bisa melihat foto yang diposting. Yang ketiga, Instagram dapat digunakan sebagai media pengembang bisnis, di mana pengguna dapat melakukannya dengan tujuan memberikan benefit pengguna. Dengan aplikasi Instagram ini akan mempermudah pengguna untuk melakukan promosi di media sosial, media sosial secara online. Selain itu juga akan memberikan komunikasi yang cepat kepada pelanggan. Selanjutnya ada kekurangan dari Instagram. Yang pertama, Instagram menghabiskan kuota terlalu banyak. Instagram menghabiskan banyak kuota yang digunakan. Jika pengguna selalu live streaming dan mendownload video di Instagram, maka data yang digunakan itu akan cepat habis untuk melakukan aktivitas tersebut. Yang kedua, kualitas unggahan di Instagram tergolong rendah. Setiap pengguna aplikasi ini tidak dapat melakukan posting video dalam durasi waktu cukup lama, sebab fitur yang Instagram berikan hanya berkisar 30 detik hingga 22 menit saja. Yang ketiga, Instagram harus melakukan update secara berkala. Instagram terus mengembangkan fitur-fitur baru secara berkala. Namun sebagai pengguna
sebagai pengguna menikmati fitur-fitur baru tersebut setelah pengguna mengupdate aplikasi Instagram yang kita punya, sehingga pengguna memerlukan cukup ruang yang lebih besar. Dan yang terakhir, media sosial yang ada di handphone saya yaitu Twitter. Menurut pengertian Wikipedia, Twitter adalah layanan jejaring sosial atau bisa juga dibilang microblog daring yang memungkinkan pengguna untuk mengirim, membaca, dan membalas pesan teks hingga 280 karakter yang bisa dikenal dengan sebutan kicauan atau tweet. Twitter menjadi salah satu sosial media yang cukup banyak digunakan masyarakat Indonesia. Ketika ada sesuatu yang sedang ramai dibicarakan atau trending, maka Twitter bisa jadi patokannya. Semua hal serius dan receh seringkali dibahas di Twitter, dimulai dari politik, agama, hiburan, skandal, hingga cerita menarik dan inspiratif. Twitter mengalami pertumbuhan yang pesat dan dengan cepat meraih popularitas di seluruh dunia. Tingginya popularitas Twitter menyebabkan layanan ini telah dimanfaatkan untuk berbagai keperluan dalam berbagai aspek. Misalnya sebagai sarana protes, kampanye politik, sarana pembelajaran, dan sebagai media komunikasi darurat. Twitter memiliki beberapa fitur yang menarik. Berikut beberapa fitur yang ada di Twitter. Yang pertama yaitu ada tweet, yang kedua retweet, yang ketiga follow, yang keempat hashtag, dan yang kelima nama pengguna. Selanjutnya ada kelebihan Twitter. Yang pertama itu Twitter bisa meningkatkan brand awareness maupun followers. Sama halnya seperti sosial media pada umumnya, bagi pelaku usaha, Twitter dapat mereka manfaatkan untuk meningkatkan branding maupun followers mereka. Yang kedua, Twitter dapat membangun reputasi baik dan membangun reputasi pada produk. Twitter juga seringkali menjadi media untuk menjalankan strategi digital marketing di mana banyak orang yang seringkali membagikan pengalaman mereka dalam menggunakan sebuah produk di sosial media seperti Twitter. Dengan begini, secara tidak langsung, Twitter bisa meningkatkan reputasi baik pada produk para pengguna. Yang ketiga, tampilan minimalis. Tampilan yang minimalis dan fitur yang sederhana menjadi ciri khas Twitter dibandingkan media sosial yang lain. Twitter hanya menyediakan beberapa fitur sederhana untuk berkomunikasi, berbeda dengan Facebook yang menyediakan fitur lebih beragam. Twitter mengutamakan komunikasi yang singkat dan padat daripada media sosial lainnya. Yang keempat, jangkauan sosial lebih luas. Twitter tidak menggunakan sistem pertemanan seperti Facebook, sehingga akun selebriti, penyanyi, influencer, dan pejabat bisa mendapatkan pengikut tanpa batasan. Dan yang terakhir, fitur trending topic. Karakteristik Twitter adalah fitur trending topic. Dengan fitur tersebut, Anda dapat selalu up to date dan mengikuti tren yang sedang ramai dibahas oleh netizen. Fitur trending topic sangat membantu dalam mengikuti perkembangan peristiwa terkini. Bahkan seringkali konten viral di media sosial lain terlebih dahulu viral di Twitter. Kekurangan Twitter. Yang pertama, hashtag terbatas. Persaingan dalam dunia internet ini memang cukup tinggi, khususnya bagi para pelaku usaha online. Twitter tergolong sangat terbatas dalam pemberian hashtag, sehingga jangkauan pasar yang diinginkan pun juga kurang maksimal. Yang kedua, pesan yang terbatas. Twitter mengadopsi media sosial dengan bentuk microblogging. Dalam menulis tweet, pengguna hanya dibatasi 140 karakter, sehingga Twitter kurang sesuai untuk melakukan posting atau menyampaikan pesan dengan teks yang panjang. Yang ketiga, banyak akun palsu. Karena pendaftaran akun yang mudah dan memiliki banyak pengguna, Twitter banyak dimanfaatkan membuat akun palsu atau buzzer untuk kepentingan politik. Jadi dari
Jadi kesimpulan dari materi ini ialah media sosial memang memiliki dampak positif bagi kehidupan, seperti memudahkan kita untuk berinteraksi dengan banyak orang, memperluas pergaulan, mendapatkan informasi terkini di seluruh dunia, lebih mudah dalam mengekspresi, dan penyebaran informasi yang dapat berlangsung secara cepat. Selain memberikan dampak yang positif, nyatanya media sosial juga memberikan dampak negatif apabila para penggunanya tidak bijak memakainya. Dampak negatifnya seperti interaksi secara tatap muka cenderung menurun, menimbulkan konflik, menyebarkan kabar tidak benar atau hoaks mengenai orang lain, rentan terhadap pengaruh buruk orang lain, serta membuat orang menjadi kecanduan terhadap media sosial sehingga mereka lupa akan kewajibannya. Maka dari itu, gunakanlah media sosial secara bijak agar kita selalu dapat merasakan dampak positifnya dan tidak mendapat dampak buruk dari media sosial. Sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Semoga materi ini dapat bermanfaat dan mudah dipahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.